Yesus peliharaku. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Sudah ditolong Tuhan selama 1 minggu yang telah kita lalui, bahkan sepanjang bulan Agustus ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk semua kemurahan-Mu. Saudara, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih kami masih bisa beribadah dan melayani Tuhan. Ampunilah dosa kami, dan dengan kemampuan daripada-Mu kami ampuni kesalahan orang lain pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau belajar firman-Mu dari Mazmur 10. Berkatilah supaya kami mengerti dan bisa melaksanakan dalam hidup kami. Kami mohon supaya Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami. Kami minta ini dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengar pembacaan Mazmur 10. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak
Orang fasik kiat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara-saudara, penulis Mazmur 10 diperkirakan Daud. Ia berseru-seru dalam doanya pada Tuhan. Ia merasa Tuhan sepertinya sangat jauh. Tuhan seperti menyembunyikan diri. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan melupakannya. Sebab mengapa orang fasik tampaknya berhasil dalam hidupnya, enak, dan mengapa orang yang berharap, yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan
kok harus mengalami banyak kesulitan. Ia merasa sangat tertindas. Padahal orang fasik itu sangat meremehkan Tuhan. Lihat ayat 11. Mereka sombong, jahat, kejam, tidak peduli pada orang lain, egois, loba, serakah, menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dengan cara mencelakakan orang lain. Saat ini contohnya seperti menjual, memproduksi ganja, alkohol, rokok, prostitusi, judi, pengguguran kandungan, dan lain-lain. Bahkan juga dicatat orang fasik penuh mulutnya dengan sumpah serapah, suka menipu, menindas, lalim, dan segala macam yang disebut dengan kejahatan. Orang fasik bergantung pada kekuatan dirinya sendiri, tapi kok tampaknya mereka sangat berhasil, makmur dalam hidupnya. Mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa ya Tuhan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi? Pemazmur berdoa dan meminta supaya Tuhan mempercepat pertolongannya, dan Tuhan menghukum orang-orang fasik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Pertama, tetap berdoa, berkomunikasi intens dengan Tuhan, menceritakan tentang segala keadaan kita, baik suka maupun duka. Dicatat di ayat 14, Tuhan melihat. Ia tahu setiap ketidakadilan dan kesusahan hati. Tuhan mencatat semua perbuatan. Tuhan mendengarkan tiap seruan kita. Ia menguatkan hati kita. Ia menyertai kita senantiasa. Jadi, jangan pernah putus kontak dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah sebenarnya sumber kekuatan kita, dasar pengharapan kita. Tuhanlah sumber hidup kita. Sebab itu kita harus yakin bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Ayo saudara, mari bersemangat dan tetap setia sampai akhir kehidupan. Yang kedua, ingat bahwa orang fasik pasti akan dihukum Tuhan. Karena Mazmur 5 ayat 5b berkata, Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan benci kejahatan. Dan kekayaan itu hanya sementara. 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan bahwa kekayaan itu hanya sementara, tidak tentu akan segera lenyap. Kekayaan belum tentu indikasi atau merupakan tanda perkenanan Tuhan atas hidup seseorang. Saudara ingat tentang cerita firman Tuhan? Tentang seorang kaya yang ditulis di dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Menurut Tuhan, orang kaya itu bodoh karena tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak kaya, bahkan miskin, belum tentu berarti Tuhan tidak berkenan padanya. Saudara ingat Lukas 21 tentang Tuhan Yesus memuji seorang janda yang miskin, yang memberikan yang terbaik yang dia punya. Dan Lukas 16 cerita firman Tuhan tentang Lazarus dan orang kaya.
Mana? Siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Si Lazarus yang miskin. Jadi ingat firman Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Jangan fokus pada yang lain. Kita akan jatuh dan tergelincir kalau kita tidak fokus pada firman Tuhan. Firman Tuhanlah petunjuk, kompas, penunjuk arah kehidupan. Yang ketiga, ingat Wahyu 19 sampai 22. Kita sudah pernah pelajari dalam pendalaman Alkitab, bukan? Juga dalam ibadah minggu kita. Kita sudah expose. Wahyu 19 ayat 22 mengajarkan kita bahwa orang-orang fasik, orang-orang sombong, orang-orang keras hati yang tidak mau bertobat, mengabaikan tanggung jawab moral kepada Tuhan, tidak peduli kepada manusia. Apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya, maka segala dosa, kejahatan akan dihapuskan dari dunia ini. Mazmur 73 saudara, ayat 17 sampai 19 juga mencatat bahwa akhir hidup orang fasik mengerikan, jatuh, hancur, binasa dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Sebab itu saudara, sabar dan setialah. Amin. Dan yang keempat, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Ingat Lukas 12 ayat 15 mencatat, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan Ibrani 4 ayat 13 dan 16 mencatat, tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kesimpulannya, kalau kita bingung, susah, sulit, heran, kok kita sudah berusaha hidup benar, tapi kok sepertinya pertolongan Tuhan tidak ada, berlambat-lambat. Yang harus saya dan saudara lakukan, nomor 1, tetap berdoa. Tetap berjaga-jaga dalam doa. Bilang sama Tuhan, tambahkanlah iman kami Tuhan. Tolong kami, tambahkanlah iman percaya kami. Yang kedua, fokus pada firman Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai kekayaan, mengenai kemiskinan, mengenai kesusahan hidup, mengenai kefasikan dan kejahatan, mengenai berjaga-jaga dan waspada, dan mengenai mendapat pertolongan kita pada waktu. Jadi 2 hal itu saudara, supaya saya dan saudara bisa berdiri teguh sampai akhir, tidak goyah-goyah ya, karena apapun juga. 1, tetap berdoa senantiasa, sebab dengan hubungan kita yang intens dengan Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Yang kedua, hidup fokus, bersandar, berpegang pada firman Tuhan. Jadi saran saya, ikutilah pendalaman Alkitab setiap hari, clear sight, yang dikirimkan kepada saudara. Kalau saudara belum tergabung, saudara boleh hubungi kami, supaya kami mengirimkan kepada saudara. Agar apa? Agar kita kuat, sehat secara rohani.
Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apapun juga keadaan kita saat ini yang menimpa kita, mungkin senang, puji Tuhan, haleluya. Kalau susah, mari kita praktekkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Ingat, Tuhan selalu beserta dengan orang-orang yang mau datang dan berseru-seru kepadanya. Dia tidak pernah tolak pergi orang yang datang dengan hancur hati kepadanya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berharap kepadanya, karena hanya Tuhanlah sumber hidup, kekuatan, dan juru selamat kita. Bapa, terima kasih kami sudah dapat belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk percaya kepada kasih dan setia-Mu. Tolong kami untuk percaya bahwa Tuhan selalu baik. Meskipun sering atau kadang kami merasa hidup ini sangat sulit. Tuhan, kami mau selalu pegang tangan-Mu, berharap pada pertolongan-Mu. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Ajarilah kami setiap hari, supaya kami bisa percaya, taat, dan setia sampai akhir. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang susah, yang bingung, yang tertekan, yang galau. Bapa, lawatilah dan hiburkanlah. Berilah hikmat-Mu dan hati yang taat, dan nyatakanlah pertolongan dan mujizat-Mu. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus, supaya saudara-saudara kami dan kami semua dapat kembali bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar, sehingga banyak orang akan percaya kepadamu dan diselamatkan. Kami sungguh-sungguh bilang Tuhan, lawatilah saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh datang berseru kepadamu dan hidup fokus kepada janji firman. Pakailah kami minggu yang akan datang Bapa, bahkan bulan September 2020, untuk jadi saksi-Mu, memberitakan Injil pada komunitas kami dan orang-orang yang Tuhan kirimkan. Berilah hati kami sensitif, dan sertailah kami dengan urapan kuasa-Mu. Kami rindu hidup ini menyenangkan-Mu. Kami rindu kami pegang janji penyertaan-Mu senantiasa. Mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk keluarga besar hamba-hamba-Mu, untuk masalah hamba-hamba-Mu. Tolong mereka, kuatkan iman mereka, teguhkan mereka Tuhan, dan juga berkati pengerja-pengerja-Mu, anak-anak sekolah minggu, remaja, youth, kaum muda, para wanita dan pria, supaya kami semua sehat rohani dan juga jasmani. Berilah hati kami, hati yang sangat mengasihi-Mu. Amin. Mohon berkati Tuhan negeri kami Indonesia. Tolong para pemimpin kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, korupsi, kolusi, nepotisme mohon dibongkar dalam nama Tuhan Yesus, supaya negeri kami, bangsa kami Tuhan, sungguh-sungguh dipulihkan. Selamatkanlah Tuhan, lawatilah Tuhan, biar terjadi hujan pertobatan bagi bangsa ini. Tolonglah Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir. Ya Bapa, kepadamu-lah kami berharap. Kami juga mohon berkat Tuhan buat keluarga besar kami, suami, istri, anak-anak, mantu, dan cucu. Selamatkan mereka Tuhan. Jangan ada yang mengeraskan hati dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh percaya kepadamu, mengasihimu, dan sungguh-sungguh hidup di dalam rencana Tuhan yang baik. Bapa, kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami yang sangat baik, yang selalu beserta dengan kami. Saudara, angkatlah tanganmu, terimalah dengan iman. Kuatkanlah imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu, melindungimu, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Lakukanlah yang terbaik, permuliakanlah Tuhan, setialah berdoa, dan fokuslah kepada firman Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ya saudara, kuat di dalam Tuhan, sukacita. Amin.